Kamatsal mizan, seperti mizan. Mizan itu amal perbuatan. Amal perbuatan, ya. Bagaimana amal? Barang siapa yang menyempurnakan pelaksanaannya, amal salat itu amal yang paling penting itu dikerjakan orang ini, ia akan mendapatkan kesempurnaan pahala atasnya, pahala sampai pahala benar. La mardud indallah, enggak ditolak Allah, bal maqbul indallah, tapi dijabah Allah apa kebutuhan hajat-hajat yang diinginkan hamba itu Allah berikan. Misal kepinginan menjadi orang yang ngerti ilmu, dikabul Allah. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adana ni'amillahi wa fadalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Al-ayah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatu imaduddin. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sore hari ini pada asar Allah masih memberikan kita suatu perkumpulan yang insyaallah mudah-mudahan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Yang pertama, fakir hormati yang ikhlas, mudah-mudahan setafiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan. Dan antum-antumah semua mudah-mudahan jadikan waladun soleh, anak-anak yang soleh, baran dan taat kepada orang tua, birrul walidain, dan alim alimah insyaallah, mudah-mudahan. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salat, ya, as-salah. Salat ini azikru jawarih, ibadah badan, ya, ibadah anggota badan, salat. Adzan subuh, salat terus subuh. Adzan zuhur, salat terus zuhur. Ala waktiha, salat itu dikerjakan di waktunya, ya. Wa hadza hukum salat dikatakan dalam kitab Takrib, ya, Fathul Gharib. Wahia lughatud du'a wa syar'an kama qala ar-Rafi' aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara ita mahsusah, khusus, ya. Al-salat adalah Rasul imaduddin, dikatakan tiang agama. Ini khusus ibadah yang diakhiri dengan salam, bitaslim, ya, dengan salam, dan diawali dibuka mutatafahatur bitakbir, takbiratul ihram. Oh, salat dzikru jawari, ibadah. Salat secara bahasa adalah doa. Jadi sembahyang salat itu yang menghapuskan dosa apabila beristighfar, diniatkan untuk menghapus dosa, meminta doa. Dan secara syara
Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ar-Rafiq. Imam Ar-Rafiq, ya, kitab takrib, kitab Syekh Muhammad bin Qasim radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita mendapat berkah. Adalah ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir. Yang Habib bilang tadi, Imam Ar-Rafiq, ya, Imam Ar-Rafiq radhiyallahu anhu mengatakan salat itu ibadah yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu, tumanina khusyuk dalam mengerjakannya, khusus ya, ibadah khusus salat. Enggak sembarangan salat. Salat asal-asalan batal, salatnya enggak diterima. Naudzubillah min dzalik. Taslim ya. Taslim syara'id dengan syarat-syarat, banyak persyaratannya ya, syarat-syarat khusus. Nabi SAW, Rasulullah nyuruhkan kita umat ya, itu sholawat ke Rasulullah. Sholawat itu ibadah ya, yang disolat juga ada sholawat. Di atahiyat ya, atahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus kenapa sebab sholat ini apa karena apa kok diperintahkan sholat? Karena mi'raj Rasulullah. Karena Isra Mi'raj Nabi SAW. Karena pembersihan sholat. Sholat membersihkan diri kita, membersihkan manusia itu dari kotoran khata' manusia. Sesuatu yang yang dikatakan salah terus manusia. Terus berbuat dosa terus manusia. Nah, dengan sholat itu mengurangi ya. Dengan sholat itu mengikis segala macam keburukan dan dosa, wa maksiat au shaghir au kabir, maksiat yang kecil ataupun maksiat yang besar. Jadi diawali dengan takbir. Salat diawali dengan takbir. Diakhiri dengan salam. Terus istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Atau astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Apa segala macam istighfar atau sayur istighfar segala macam. Ya, termasuk meminta kepada Allah, terus doa, ya, salam, terus doa. An-Nabi SAW bersabda, Rasulullah, "Mathalu salatil maktubati kamathalil mizan, man awfas taufa, man awfas taufa." Perumpamaan salat fardu itu laksana mizan, timbangan amal. Barang siapa yang menyempurnakan pelaksanaannya, khusyuk ya, khusyuk, ia akan mendapatkan kesempurnaan pahala atasnya. Salat ya salat, takbiratul ihram, terus salam, rukuk, ibadah anggota badan, tapi khusyuk lain. Ya, khusyuk lain. Kenapa? Karena harus ada ikhtiar, usaha dalam wudu, ya, tumanina, khusyuk ini spesial. Ya, khusyuk ini inti segala akan ibadah itu sampai ila hadratillah dengan khusyuk, tumanina dalam mengerjakannya. Ya, keutamaan menyempurnakan ya rukun salat ya. Masalah salatil maktubati, perumpamaan salat fardu itu laksana kamathal mizan, seperti mizan itu amal perbuatan ya. Bagaimana amal? Barang siapa yang menyempurnakan pelaksanaannya, amal salat itu amal yang paling penting itu dikerjakan orang ini, ia akan mendapatkan kesempurnaan pahala atasnya, pahala sampai pahala benar. La mardud indallah, enggak ditolak Allah, bal maqbul indallah, tapi dijabah Allah apa kebutuhan hajat-hajat yang diinginkan hamba itu Allah berikan. Misal kepinginan menjadi orang yang ngerti ilmu, dikabul Allah. Amin, Allahumma amin. Ya, salat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Nabi Muhammad ya, Rasulullah pernah bersabda,
Inna rajulaini min ummati layagumani ila salati wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wahidun wa imma baina salatihima ma baina samai wal ardi. Ada dua orang dari umatku yang sama-sama mengerjakan sholat, di mana pelaksanaan ruku dan sujud di antara keduanya sama. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam nilai sholat mereka berdua. Lain, sholat itu lain berdua orang ini. Seperti beda antara langit dan bumi. Sholatnya jauh. Karena khusyuk, utamaan karena khusyuk mengerjakan sholat ini. Nabi pernah bersabda Rasulullah. Nabi pernah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengisyaratkan tentang adanya perbedaan dari segi kekhusyuan di antara keduanya. Nah, kemudian beliau bersabda, hadis Rasulullah sabda, kalau Al-Quran Al-Karim firman, bukan firman nama orang ya, firman Quran. Kalau Rasulullah aswa'un nasi sariqatan man saraka min salati. Ya. Seburuk-buruk manusia ini benar-benar kelewat, benar-benar parah. Dalam hal mencuri, maling duit, maling apa segala macam, rampok adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Jadi perbuatan yang dikerjakan seorang itu yang paling tinggi nilai ibadah di sisi Allah mengerjakan sholat. Nah, karena dia orang ini kurang, dia nggak ngerti nilai utama ibadah sholat, dia mencuri, terutama kekhusyuan dalam mengerjakan sholat. Nah, ibarat maling orang ini, ya. Seburuk-buruk manusia dalam hal mencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Kalah segala macam, apa rampok, maling, kamu kalah. Orang yang sholatnya tidak benar, ya. Sholatnya asal-asalan, acak-acakan, sembrabut. Akhirnya gak diterima, akhirnya di akhirat mau masuk ke surga batal. Nah, terus berjamaah, ya, berjamaah memiliki nilai tersendiri, memiliki keutamaan sendiri. Rasulullah sabda Rasulullah, as-salatul jamaati tafdulu, ya, tafdulu salatal fardhi bisab'i wa 20 darajah. Salat fardu, ya, yang dilakukan secara berjamaah, salatul jamaati, yang salat fardu, ya, lebih baik, tafdulu, lebih baik nilainya daripada sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Pahalanya diangkat, pahalanya dilebihin. Ini orang dikasih duit, ya, dikasih duit 5.000, ya, dilebihin sama Allah 7.000, ya, dilebihin. Jadi bukan tingkatan, pahalanya diangkat 27 derajat. Berjamaah. Satu makmum ketemu makmum. Kalau 20 jamaah berlipat-lipat. Nah, luar biasa sholat, keutamaan sholat. Amrun, perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk dikerjakan, haram apabila ditinggalkan. Kenapa? Karena nanti akan menuntut badanmu, badan beribadah kepada Allah. Bagaimana tangan ini sujud kepada Allah, bagaimana wajah ini tawajjuh ilallah,
Jadi bukan ngiling-ngiling Allah enggak, tapi terus wudu, mengerjakan salat. Di saat subuh dikerjakan, zuhur dikerjakan, orang itu sedang ma'rifatullah, sedang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada hakikatnya, pada puncaknya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an pernah berkata, ya, Abdullah bin Abbas ini sepupu kanjeng Nabi Muhammad SAW radhiyallahu an. Barang siapa mendengar azan, ya, atau seruan untuk menegakkan sholat dan tidak menjawabnya, ya, berarti ia tidak menginginkan kebaikan atas dirinya, nggak kepingin surga. Ya, kalau dengar azan nggak ngurus, ada azan apa segala macam, nggak ngeh, orang ini kubur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW juga pernah bersabda, ya, Nabi mengatakan, ya, pernah bersabda itu ada agama gola. Rasulullah sering, ya, ini Nabi pernah, ya, dari hadis Rasulullah SAW. Man sholat arba'ina yauman, yaum sholati fi jama'atin la yafutuhu fiha takbiratul ihram, kataballahu lahu barakatain, bara'atum minan nifaq wa bara'atum minan nar. Barang siapa yang mengerjakan salat berjamaah, man sholat arba'ina yawman sholati jama'atin, selama 40 hari, ya, tanpa pernah tertinggal takbiratul ihram, enggak telat, atau setiap pelaksananya sempurna sholatnya, ya, sholatnya sempurna, insya Allah Ta'ala menetapkan baginya pasti ketetapan Allah kedim, pasti, hati-hati. 2, kebebasan, ya, dilepaskan, ya, yaitu kebebasan dari sifat munafik. Alhamdulillah, hati-hati, haram surga. Munafik ini diharamkan surga. Na'udzubillah min dzalik. Yaitu kebebasan dari sifat munafik dan kebebasan dilepaskan, ya, dari siksa api neraka. Alhamdulillah. 40 hari sholat berjamaah terus, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sehari. Terus 40 hari enggak pernah telat takbiratul ihram. Nah, orang ini akan dijauhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari mukadzab, jadi mukadzibin, pendusta, terus apa segala macam yang buruk-buruk, ya. Munafik ini sifat yang banyak buntut nih, ya. Terus akan dijauhkan dari api neraka, akan mendapatkan surga. Orang kalau enggak, Allah bilang enggak dimasukkan neraka, masuk ke surga, bukan ditinggal di mana tempat, bukan, ya. Orang kalau Allah katakan enggak akan nyentuh api neraka, alhamdulillah, berarti dakhalal jannah. Terus amal ibadah sholat ini kunci, ya, kunci segala macam ibadah-ibadah. Bab pintu segala macam ibadah-ibadah. As-sirah, jalan menuju tempat-tempat yang jalan itu utama di antara jalan-jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqimus shalah, mendirikan salat. Dan jalan itu yang diridhoi, ya, bukan jalan yang dimurkai Allah, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan jalan orang-orang yang mengulur-ulur waktu salat, bukan jalan orang-orang yang enggak sempurna ibadah salatnya, bukan jalan orang-orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Siratal ladzina an'amta alaihim
Jalan orang yang Allah berikan ketenangan di hati mereka. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Jalan orang yang mendapatkan futuh, mendapatkan pembuka, ya, seperti yang dikatakan dalam takrib tadi musannif radhiyallahu anhu. Man sholat arba'ina yauma salat di jamaati, ya, sapa orang salat 40 yaum, 40 hari, ya, dengan berjamaah. Oh, termasuk keutamaan salat. Terus salat ini berjamaah pahala 27 derajat Allah angkat. Rafa'allahu darajat. Ya, salat terus ngerti ilmunya salat, ya iya kan, belajar ya, babu salat, ya, di Safinah, ya, atau di kitab-kitab salat. Terus ruku, ya, ruku terus diterangkan, ya, di kitab Fathul Gharib diterangkan di sana, ruku tentang sujud apa segala macam. Dan umat Kanjeng Nabi Muhammad di akhirat itu nanti punya asar peninggalan dari apa? Asar sujud, daripada sujud waktu salat. Salat sunnah atau salat yang fardu. Cukup. Jadi begitu salat subuh, orang ini dilihat sempurna salat, cukup. Terus ditambahkan sunnah luar biasa. Salat zuhur dikerjakan orang ini cukup. Benar rapi salat, khusyuk, tumaninah, cukup. Terus dikerjakan rawatib, qabliyah, ba'diyah, zuhur, luar biasa. Terus asar. Ya, kenapa? Karena as-salat imaduddin. Hati-hati. Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah salawat ke Nabi Muhammad, ya. Salawat bisa menghancurkan dosa-dosa besar. Ninggalkan sholat, misal ninggalin sholat. Ada orang nggak sholat, itu dosanya besar. Sholawat ke Kanjeng Nabi, terus dosa diampuni, terus sholat, terus sholat, terus sholat yang ditinggal itu diqadha, diganti. Jadi sholat nggak bisa ditinggal. Sholawat menghancurkan dosa seseorang. Nah, terus begitu diterima tobat seorang hamba itu, diqadha, sholatnya diganti. Jadi nggak bisa ditinggalkan sholat. Sholat ditinggalkan akan ketemu hisab. Tapi min ahli sholat, yang ahli dalam mengerjakan sholat, 40 hari mereka mendapat keutamaan berapa bulan, berapa tahun sholat berjamaah. Alhamdulillah, ya, mendapatkan, berarti nggak munafik, ya, nggak orang yang khianat, mengkhianati manusia, mengkhianati Allah, mengkhianati dirinya sendiri, zalama nafsahu, menzalimi dirinya sendiri. Yang paling bahaya dalam seorang hamba itu ninggalkan sholat akan mendapatkan azab. Dan mereka orang-orang yang gampang-gampangin waktunya sholat akan mendapatkan azab. Dan mereka orang-orang yang yang hanya menyepelekan sedikit tentang perkara sholat, gak akan sholatnya dinilai, sholatnya dinyatakan sholat yang afdal sampai berjamaah, ya, sampai berjamaah. Kalau di pondok sholat berjamaah, kenapa? Karena aturan segala sesuatu yang harus dijalani. Kalau melanggar, ya berarti kurang ibadah sholatnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terus sholat ini meninggalkan sesuatu, ya, dari seorang itu di saat seorang berakhir hidupnya, mati, akan meninggalkan asar kebaikan dari sholat, ya. Orang baik, dermawan, kaya raya, tajir melintir, ya, duitnya miliaran, triliunan, ya. Tapi tahil urusan ibadah, gak akan meninggalkan kebaikan. Kebaikan itu sampah masyarakat. Kebaikan itu kotoran yang dimanakan di ukhra, di akhirat nanti. Tapi ketika seorang itu sholat, ya, dan terus tajir melintir, miliaran, duitnya triliunan,
ya. Terus sholat, wah luar biasa, duitnya bercahaya ya. Kenapa? Karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.